push origin. Misalkan ada Alia bikin branch baru, ya nanti ketika clone sudah berhasil, nanti git branch dev Alia, gitu ya, di hit enter aja. Kemudian kalau sudah ya udah tinggal dikerjain. Kemudian kalau sudah di commit tadi ya, git push origin dev Alia berarti. Ya, nah udah selesai sampai situ ya. Nah, tugasnya ketua kelompok ya nanti nge-merge masing-masing branch ke dalam branch utama ya, git branch in. Nah, ini ada main ya. Nah, ini kita sedang berada di main gitu ya. Nah, nanti jadi ketua kelompok misalkan dia lagi ada di eh, lagi ada di branchnya ketua kelompok gitu ya. Nah, ini kemudian kalau sedang berada di branchnya teman-teman ya ketua kelompok, nanti di git checkout aja ya, git checkout ke branch utama. Nah, kemudian kalau sudah berarti tinggal di merge ya, di merge git merge dari branchnya siapa, dev misalkan dev Nandi gitu ya. Nah, ini tinggal di merge, kemudian jangan lupa di push, git push origin in. Gitu teman-teman, ini saya sekilas saja ya, karena nanti pertemuan ke-15 kita hanya menjalankan aplikasi sederhana ya yang sudah kita sepakati kemarin ya. Ini jalan apa enggak ya. Kemudian nanti ada kerja kelompoknya juga ya, siapa mengerjakan apa ya di dalam satu file. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini. Misalkan di create ada Adip, katakanlah Adip mengerjakan create. Kemudian dari siapa? Alverdo mengerjakan read. Alia mengerjakan update, gitu ya. Masing-masing punya kerjaannya masing-masing. Gitu teman-teman, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Karena materi saya udah habis ya. Kemarin terakhir di pertemuan ke-13. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Itu buat cara kayak ngekonfigurasinya gitu, Pak, atau kayak buat nyatuin sama GitLab-nya itu gimana, Pak? Ya, nanti kan pertemuan sebelumnya kalau kalau nggak salah kita tuh udah belajar instalasi ya. Nah, nanti yang pertama teman-teman install itu adalah satu Visual Studio Code ya. Kemudian nanti yang kedua adalah Git-nya. Git-nya kemarin sudah diinstal belum di apa di laptopnya masing-masing? Ini siapa nih yang nanya tadi? Kalau belum diinstal ya nanti pergi ke halaman https git.scm.com. Nah, nanti download dulu gitnya ya. Kemudian nanti kalau sudah di-download pilih yang bagian default yang IDE kita pakai di dalam laptop kita, pilih yang namanya Visual Studio Code. Nah, kemudian next next aja kayak instalasi aplikasi biasa gitu ya. Kemudian kalau sudah berhasil kita cek ya. Di sini kalau sudah berhasil instalasi, kalau kita cek git dash version ini akan muncul versi dari gitnya. Nah, ini kalau udah berhasil nih. Kalau sudah ya, kemarin kita config ya, git config global. Kalau nggak salah config global. Nah, nih ada listnya, git config dash global, kemudian user titik name. Nah, ini nih ada nih. Kemudian ini di setting dulu seperti ini, git config dash global user.name ya,
name yang dipakai di GitLab yang sudah didaftarkan kemarin, kemudian hit enter ya, kemudian kalau sudah yang name yang email sekarang ya, email yang dipakai yang didaftarin kemarin di dalam GitLab-nya. Ya, misalkan saya pakai email, katakanlah. Kan ini karena saya udah config ya. Nah, seperti itu. Kemudian di hit enter. Nah, udah habis itu tinggal git clone ya. Repositorinya nanti siang saya kasih ya. Karena belum saya buat reponya ya. Jadi nanti ada 6 kelompok ya yang bakal masuk ke masing-masing repositorinya. Kelompok satu ya udah masuk ke reponya kelompok satu. Gitu. Siapa namanya? Oh iya Pak. Ini lagi saya download. Itu berarti yang pilih yang Fadila Git ya. for Windows itu ya Pak? Apa? Downloadnya yang Git for Windows itu ya? Ya, tergantung sistem operasi yang ada di laptopnya masing-masing. Kalau pakai MacBook ya di MacBook gitu ya. Nah, ini saya share screen deh. Oh, Nah, ini karena sistem operasi saya Mac, ya berarti yang di sini yang ada Mac gitu ya. Kalau Windows berarti ya udah download for Windows ya. Nanti biasanya .exe dia ekstensi yang masuk ke dalam, nanti diinstal, klik 2 kali ya, next next saja. Nah, pada saat bagian pilihan default IDE-nya pakai yang Visual Studio Code ya, atau tergantung teman-teman biasanya beda-beda. Kalau mau pakai VS Code, pakai VS Code. Ada Atom juga, ada Sublime juga, tapi yang eh, banyak dipakai itu adalah Visual Studio Code gitu ya. Jadi nanti teman-teman sesuaikan sesuai dengan IDE yang dipakai di dalam laptop teman-teman. Kalau Visual Code Visual Studio Code biasa dipakai ya misalnya Visual Studio Code. Itu jangan sampai salah, karena kalau salah gitnya nanti error ya. Pilihan default pada saat penggunaan IDE pilih yang Visual Studio Code gitu ya. Mbak siapa Fadila? Kalau ini eh, Mac biasa install for Mac. Nanti ada DMJ, format DMJ atau PKG ya. Karena ini saya sudah install ya di laptop saya, jadi nanti tinggal dipakai aja. Nanti kalau sudah berhasil diinstal ya tadi ya, untuk verifikasinya git dash version. Gitu Mbak siapa Fadila. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau didiskusikan sebelum saya akhiri ya. Kita ketemu lagi minggu depan, berarti minggu depan adalah pertemuan ke-15. Kita tatap muka terakhir ya, pertemuan terakhir kita. Kita hanya menjalankan aplikasi yang sudah teman-teman upload ke dalam repositorinya masing-masing. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyain. Pak, absen udah apa belum, Pak? Apa? Oh, absen. Oh, iya baik. Oke, sebentar. Siapa namanya? Dandi, Pak, Dan 00 100. 100 dan di Aditya. Oke, siapa lagi? Desinta, Pak. Absen 88. 088. Iya, Pak. Desinta. Oke, siapa lagi? Saya Pak Zofran Mm-mm. 076. 076. Jofran. Oke, siapa lagi? Saya, Pak, Silky. Mm-mm. Berapa? 440. 40. Silky. Silky udah. Oke, siapa lagi? Saya, Pak, Saya, Pak. Sergio. Sergio.